Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ibu bapak hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan suatu amal, suatu perbuatan yang tidak ada yang bisa lakukan kecuali manusia. Inilah yang disebut dengan ibadah sholat. Dan ini adalah perintah Allah yang tertinggi setelah syahadat. Kemudian sholat yang paling tinggi nilainya ini adalah sholat berjamaah. Begitu tingginya nilai sholat ini sehingga Nabi katakan sholat 2 rakaat saja sholat di sisi Allah itu sudah jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Jadi bukan satu kabupaten Timika, bukan Indonesia, bukan Asia, tapi 2 rakaat sholat itu sudah lebih baik di sisi Allah dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Ini yang harus masuk ke dalam diri kita, keyakinan kita. Nanti akan kita lihat sebentar begitu hebatnya orang bisa mengamalkan agama apabila keyakinan ini sudah tertancap kuat-kuat di dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ingin saya tekankan karena ini kadang-kadang dianggap persoalan biasa, padahal ini adalah tuntunan dari Nabi. Dan kalau ini kita amalkan, maka kita akan mudah mengamalkan itu agama. Hadirin yang mulia, doa yang saya bacakan tadi itu bukan doa biasa. Sekalipun itu sudah diajarkan kepada anak TK, tapi ini doa untuk memotivasi kita, mendorong kita untuk mengamalkan agama. Itu doa bangun tidur, itu adalah doa kontrol keyakinan itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita baru bangun langsung mengatakan segala puji bagi Allah yang menghidupkan saya setelah mematikan saya. Jadi tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi kita yakin bahwa yang menghidupkan adalah Allah dan yang mematikan adalah Allah. Siapa yang Allah kehendaki hidup di dunia ini, sekalipun seluruh manusia bersatu untuk membinasakan, itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, siapa yang Allah kehendaki sudah harus meninggalkan dunia ini, maka sekalipun seluruh kekuatan dunia dikumpulkan untuk menyelamatkan jiwanya, itu mustahil bisa terjadi. Hidup dan matinya seseorang itu mutlak di tangan Allah, tidak ada campur tangan sedikit pun manusia. Saya masih ingat dulu waktu Pak Harto mau meninggal dunia, dan itu diikuti seterusnya di televisi itu. Dikumpulkan dokter-dokter ahli dari seluruh dunia untuk menyelamatkan jiwanya Pak Harto, tapi Allah mengatakan dia harus kembali. Maka tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Jadi mati dan hidupnya seseorang mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling inti dalam doa ini itu adalah yang terakhir itu. Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah lah saya akan kembali. Hadirin yang mulia, kalau baru kita bangun langsung ada keyakinan bahwa saya akan kembali kepada Allah, maka seluruh perbuatan kita pada hari itu akan berada pada ketaatan kepada Allah. Karena kita yakin sekecil apapun yang kita perbuat, semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan
yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun yang kita kerjakan, baik dipertanggungjawabkan, buruk pun juga pasti akan dipertanggungjawabkan. Kalau keyakinan ini masuk di dalam diri kita, maka insya Allah itu menjadi kontrol untuk kita mengamalkan amal-amal kebaikan. Maka jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian doa yang selanjutnya, tolong jangan ditinggal Pak, karena ini doa bangun tidur tadi itu dikatakan siapapun orangnya, apakah dia ulama, apakah dia orang cendekiawan, orang biasa, pendek kata, siapapun yang tidur itu pasti dibelenggu, diikat oleh setan itu. Dan ikatan setan ini akan lepas dengan 3 amal. Yang pertama baca doa, yang kedua ambil air wudhu, dan yang ketiga salat 2 rakaat. Kalau ini tiga kita kerjakan, maka semua ikatan setan itu lepas dari diri kita. Makanya ulama mengatakan, kapan kita ingat, taruhlah misalnya kita lupa baca doa tadi waktu bangun, nanti siang hari baru kita ingat, tadi saya lupa berdoa, langsung berdoa Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, untuk melepaskan ikatan setan itu. Sebab kapan kita diikat Pak, tidak ada kekuatan untuk mengamalkan, malas kita mengamalkan agama. Bagaimana kalau ada orang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah membaca doa ini? Maka wajar kalau tidak ada kekuatan untuk mengamalkan ini agama. Maka hadirin yang mulia, yang kedua ini perlu diajarkan, karena ini adalah doa tolak bala. Dikatakan siapa yang membaca doa ini Pak 3 kali di waktu pagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memelihara dia dari seluruh malapetaka sampai datangnya waktu sore. Dan siapa yang membaca doa ini di waktu sore, maka Allah akan menyelamatkan dia dari berbagai macam mudarat, dia dan keluarganya beserta hartanya sampai datangnya waktu pagi. Inilah doa yang disebut doa tolak bala, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak bisa buka di Google atau di di YouTube, tulis doa tolak bala, akan muncul itu Pak. Salah satu di antaranya ini doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan bahkan kiai dulu yang mengajarkan doa ini, dia bilang, anak-anakku semua tolong diperhatikan doa ini. Kalau Anda baca doa ini 3 kali di waktu pagi, kemudian hari itu langit runtuh, tidak akan memberikan mudarat kepada kamu. Begitu kuatnya menanamkan tentang doa ini, bahwa Allah akan memelihara kita kalau kita sungguh-sungguh membaca doa ini. Apa artinya itu doa Pak? Dengan nama Allah tidak ada yang bisa memberi mudarat, baik di langit maupun di bumi. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Kalau ini dibaca Pak, insya Allah Allah akan menolong kita. Sederhana doanya, tapi banyak yang tidak mengamalkan. Kemudian yang ketiga, hadirin yang mulia, kita ini manusia Pak. Sebenarnya musuh kita satu saja. Jadi kalau ada orang bertengkar Pak, orang mengatakan itu bermusuhan, tidak. Manusia itu Pak pada hakikatnya mau bekerja sama dengan sesamanya. Tapi kenapa dia bermusuhan? Itu bukan karena dia, tapi ada setan yang masuk di situ. Jadi musuh kita hanya satu, setan, iblis laknatullahi alaihi. Dan satu saja itu Pak perbuatannya setan. Apa itu perbuatannya setan? Menghalangi manusia untuk taat kepada Allah. Dan itulah sumpahnya iblis di hadapan Allah. Ketika dia terusir dari sorga, maka dia bersumpah, ya Allah, mulai detik ini saya akan menggelincirkan anak cucu Adam dari muka, belakang, kiri, kanan. Itu yang disebut oleh iblis Pak. Jadi iblis akan menggoda kita dari muka, belakang, kiri, kanan. Iblis lupa 2, yaitu atas dan bawah. Inilah yang tidak bisa digoda iblis. Orang yang banyak doa kepada Allah, iblis tidak punya kekuatan. Dan orang yang banyak sujud kepada Allah, iblis pun tidak mampu untuk menggodanya. Maka banyaklah berdoa kepada Allah dan banyaklah sujud kepada Allah, maka kita akan lepas dari godaan
iblis laknatullahi alaiha. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bacalah doa ini, Pak. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ditambah saja itu, kan kita sudah hafal semua, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ditambah saja tengah-tengahnya. A'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Baca 3 kali, Pak. A'udzu billahi tambah as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Maka insya Allah kita akan terpelihara dari godaan setan. Kenapa ini kita baca, Bapak? Karena tidak ada, Pak, yang bisa. Tidak ada yang bisa menolong kita untuk menghadapi setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, karena setan kan tidak kelihatan, Pak. Seandainya berupa manusia, mungkin Bapak baku pukul, mungkin Bapak baku bertinju, tapi setan tidak kelihatan. Dia menggoda kita, kita tidak lihat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus melibatkan kekuatan dari langit. Inilah yang disebut dengan banyak doa. Nangislah kepada Allah, Pak, merengek-rengek kepada Allah untuk minta perlindungan kepada setan. Atau saya kasih contoh, Pak, supaya kita yakin bahwa tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, karena ialah pemilik alam semesta ini. Biasanya, Pak, kalau ada rumah banyak anjingnya, kita mau datang, taruhlah saudara kita namanya Jong, kita masuk menggonggong itu anjing, Pak, kita lempar, tambah kita diburu, kita usir, tambah menggonggong dia. Tidak usah anda ribut itu, Pak, tidak usah pusing, langsung panggil tuan rumahnya, Jong, kita mau masuk rumah kamu ini ada anjing banyak, oi Jong keluar, masuk itu anjing, Pak, selesai persoalan. Begitupun juga menghadapi setan, Pak. Kalau kita nangis-nangis kepada Allah, doa kepada Allah, merengek kepada Allah, ya Allah tolong saya dari setan. Allah bilang, setan, jangan ganggu itu. Pergi setan, Pak, selamat kita. Jadi sederhana. Nah, cuma masalahnya Bapak-bapak, kadang-kadang kita mengusir setan, tapi apa yang disukai setan ada sama diri kita. Nah, itu susah untuk pergi itu, Pak. Saya kasih contoh. Ada anjing, Bapak usir itu. Ya mungkin dia pergi, tapi sebentar lagi dia balik lagi. Karena apa? Ada yang disuka sama kita, kita tidak buang. Taruhlah misalnya kita pegang daging, Pak. Itu anjing daya ciumnya itu sampai 50 meter, 100 meter dia bisa cium itu. Jadi kalau kita bawa daging, Pak, anjing itu ikut. Nah, kalau kita usir, mungkin dia pergi, Pak. Sebentar lagi dia datang. Karena daging masih ada di tangan kita. Supaya kita tidak diganggu, buang itu daging, Pak. Kalau kita buang itu daging, jalan, anjing tidak ikut lagi. Nah, maka hadirin yang mulia, apakah sifat yang paling disukai iblis dalam kehidupan manusia? Inilah yang disebut dengan kesombongan. Jadi kesombongan ini, Pak, kalau ada di dalam diri kita, tidak akan hilang itu iblis. Iblis akan datang terus-menerus apabila kesombongan ini masih ada dalam diri kita. Dan inilah yang menyebabkan iblis terusir dari surga, Pak. Bukan karena dia tidak beribadah kepada Allah, bukan karena dia tidak beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin iblis tidak beriman kepada Allah? Berbicara di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Allah akan menggelincirkan anak cucu Adam. Itu diucapkan di hadapan Allah. Imannya, Pak, luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan tidak ada sejengkal tanah pun di dunia ini yang tidak pernah ditempati sujud oleh iblis. Begitu taatnya kepada Allah. Sehingga begitu taatnya kepada Allah, Pak, iblis ini jin. Iblis bukan malaikat. Dia adalah jin yang paling taat. Begitu taatnya kepada Allah, diangkat derajatnya menjadi malaikat. Sehingga dalam Al-Quran itu dikatakan ketika Allah menciptakan Adam, maka diperintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Usjudu li Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaika usjudu li Adam. Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, sujud semua ini malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Berarti malaikat
Iblis sudah disejarakan dengan malaikat, padahal iblis bukan malaikat. Dia adalah penghulu jin, tapi begitu taatnya diangkat derajatnya menjadi malaikat dan disuruh sujud kepada Adam, tapi dia tidak mau. Bukan karena sujudnya itu yang Allah benci. Yang Allah tidak suka ketika ditanya, "Iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam?" Maka iblis menjawab, Pak, "Halaktani min nar wa halaktahu min turab." Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut referensinya iblis, api lebih mulia dari tanah. Mestinya bukan saya yang sujud kepada Adam, tapi Adam yang sujud kepada saya. Ini yang Allah tidak terima, kesombongan. Jadi kesombongan di dalam diri, Pak, inilah yang menghancurkan kita. Sehingga Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak mungkin orang itu bisa langsung masuk ke dalam surga kalau di dalam dirinya ada sebesar biji zarrah kesombongan. Ini perlu kita hati-hati. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kesombongan, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Kesombongan itu sederhana. Allah katakan, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu akan angkuh sombong dalam kehidupannya ketika dia melihat dirinya lebih dari orang lain. Bapak melihat lebih kaya dari orang lain, itu kesombongan. Ada orang pintar melihat dirinya lebih pintar dari orang lain, itu adalah kesombongan. Ada orang melihat bahwa dia lebih kuat dari orang lain, itu adalah kesombongan. Tapi menganggap diri kita lebih dari orang lain, Pak, itu adalah kesombongan. Maka orang yang mempunyai hal seperti ini cepat istighfar kepada Allah. Mungkin kita sama-sama baca Quran. Apa dong ini lagunya begitu Ji. Nah, itu sudah kesombongan itu, Pak. Dan kalau ada yang seperti ini sedikit saja, berat rasanya untuk melenggang masuk ke dalam surga. Dan kalau ini, Pak, tidak dibuang, setan akan tetap menggoda kita. Maka kalau Bapak tidak mau digoda oleh setan, buang itu kesombongan itu. Buang itu kesombongan, Pak. Kalau kesombongan itu tidak ada, setan sudah angkat tangan, tidak akan menggoda kita. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Adakah itu, Pak, kesombongan? Dan untuk menghilangkan kesombongan ini, inilah yang disebut dengan usaha kenabian. Siapa saja yang mengambil usaha kenabian, Allah akan hilangkan sedikit demi sedikit rasa kesombongan itu. Hadirin yang mulia, Bapak bisa lihat. Dan ini saya biasa praktekkan, saya panggil kawan-kawan para guru besar, saya panggil orang-orang kaya, mari kita keluar, Pak. Untuk menghilangkan kesombongan ini, tidak ada cara lain, hanyalah dengan usaha kenabian. Karena terlalu tinggi, Pak, yang namanya harga diri kita, usaha kesombongan kita, Pak. Hadirin yang mulia, kadang-kadang saya datang ke suatu tempat dan tidak ada yang tahu saya, Pak. Datang, ketuk-ketuk pintunya, Assalamualaikum. Apa ini datang orang bodoh-bodoh lagi semua ini? Orang pakai daster mengganggu saja ini orang. Bodoh-bodoh semua ini, sepertinya tidak ada kerjanya. Dalam hati saya, ini orang tidak mengerti. Yang saya bawa ini S3 semua ini. Orang kaya ini saya bawa. Bahkan kadang-kadang kita datang, Pak, nah kita meminta-minta, nah kasih uang 5.000. Saya bilang orang ini bisa membeli 10 rumah yang kumiliki dengan hari ini juga. Hadirin yang mulia, dengan mendatangi rumah seperti ini, Pak, harga diri itu bisa hancur itu. Bayangkan kalau orang kaya dicaci maki, Pak. Bayangkan kalau orang yang terhormat dicaci maki, hilang harga diri dan dia tidak bisa marah, Pak. Kapan dia marah? Gagal dia untuk memperbaiki dirinya, Pak. Inilah yang disebut dengan usaha kenabian. Jadi mendatangi rumah orang, mengajak kepada kebaikan, nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Salat berjamaah memang, Pak, luar biasa nilainya. Tetapi memanggil orang untuk salat berjamaah itu lebih tinggi nilainya dibanding orang salat berjamaah. Kalau salat berjamaah, Pak, Anda meninggal dunia, habis amal kita. Tapi orang yang mengajak untuk salat, selama orang itu mengerjakan salat dan dia panggil orang lain mengerjakan salat, Pak, maka pahalanya akan terus mengalir sekalipun dia sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu.
Bapak bisa bayangkan antara Mekah dan Indonesia berapa jauhnya, Pak? Dan ada penelitian terakhir ini yang disembunyikan oleh orang Belanda bahwa Islam datang di Indonesia itu dibawa para pedagang dari Gujarat. Itu adalah kamuflase, Pak. Ternyata setelah diteliti itu sejarah, Islam datang ke Indonesia pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Dan bahkan ada riwayat yang mengatakan yang membawa Islam ke Indonesia adalah Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mengatakan, bagaimana mungkin, Pak? Dulu tidak ada pesawat, dulu tidak ada yang namanya kapal. Saya bilang, lihat sejarah Islam, Pak. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil bagi sahabat. Muaz bin Jabal, itu gunung tinggi di hadapannya, luar biasa, Pak, itu tingginya. Mungkin lebih tinggi daripada apa yang kita lihat. Dia mau pergi berdakwah di balik bukit itu, terhalang oleh gunung. Salat 2 rakaat, doa kepada Allah, ya Allah, kalimat la ilaha illallah saya akan sampaikan di balik gunung ini. Tolong bukakan pintu kepada kami. Gunung terbelah, Muaz dengan para pasukannya lewat di tengah-tengah gunung. Dan itu biasa saja, Pak, kalau Allah menghendaki. Lihat sejarah Nabi Musa ketika diburu oleh Fir'aun, laut di depan, pasukan Musa di belakang. Kematian sudah menunggu, pasukan Fir'aun di belakang. Kematian menunggu. Hanya pertolongan Allah. Musa, pukulkan tongkatmu, terbelah lautan. 12 jalan, semua pasukan Musa selamat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau sahabat datang ke sini Pak menyampaikan agama dengan penuh keyakinan, itu mudah bagi Allah. Bahkan para sahabat waktu dia menaklukkan satu daerah, Pak, terhalang oleh laut. Pasukan mengatakan, bagaimana ini Amir? Ini laut, kita mau menyeberang, menyampaikan dakwah ke sana. Dia bilang, wahai sahabatku, mari kita turun. Turun dari kudanya, turun dari ontanya, salat nangis kepada Allah. 2 rakaat dia salat. Setelah dia salat, wahai para pasukanku, naiki kendaraan. Takbir, Allahu Akbar. Nyebrang, Pak. Jalan di atas air, kuda-kudanya tidak ada yang basah dengan air. Nyebrang ke sana. Sampai di sana kelihatan, wah, ini bukan pasukan biasa ini. Ini para malaikat datang. Tidak berperang, daerah itu ditaklukkan demi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mustahil, Bapak-bapak, kalau di zaman pemerintahan Umar, Islam sudah sampai ke Indonesia. Nah, hadirin yang mulia, orang yang membawa Islam ke Indonesia, Pak, sudah meninggal dunia ribuan tahun yang lalu. Maka keadaan sekarang, setiap hari, Pak, 1 juta orang salat, 100 juta orang Indonesia salat, pahalanya mengalir kepada dia. 200.000 orang pergi haji, pahalanya mengalir kepada dia. Kenapa? Dialah yang menunjukkan kita jalan bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, Pak, yang disebut dengan usaha kenabian. Dan inilah usaha untuk penghancuran harga diri. Ketika harga diri kita hancur, Pak, maka mudah kita untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan inilah yang harus kita buang. Kapan kesombongan tidak kita buang? Iblis pun juga masih tetap akan menggoda kita. Karena itulah yang paling disukai oleh iblis. Dan itulah yang menyebabkan iblis terusir dari surga dan mendapat kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia makhluk 2 dimensi. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani ini harus sehat dan rohani ini juga harus sehat. Apa yang dimaksud sehat adalah apabila seluruh anggota tubuh kita ini berfungsi sebagaimana mestinya. Kaki bisa berjalan dengan normal, itu sehat, Pak. Mata bisa melihat dengan baik, itu sehat. Lidah masih bisa merasakan dengan baik, itu sehat. Yang manis dia bilang manis, yang pahit dia bilang pahit, itu sehat. Tapi kalau ada orang dikasih yang manis dia bilang pahit, dikasih lagi madu, dia bilang pahit, itu berarti orang sakit itu, Pak. Hadirin yang mulia, jadi orang yang sakit itu kadang-kadang merasakan sesuatu yang enak, tidak enak. Yang manis menjadi pahit, itu orang sakit. Nah, persoalannya adalah apabila sakit, bagaimana jalan keluarnya, Pak?
Kalau sakit itu, kalau jasmani sakit gampang Pak, bawa ke dokter. Bawa ke dokter. Opname dia 3 hari di rumah sakit. Rumusnya sederhana. Ikuti nasihat dokter dan minum obat menurut petunjuk dokter. Insya Allah 3 hari 4 hari akan sehat walafiat. Bagaimana bapak-bapak kalau rohani ini sakit? Mau dibawa kemana? Kalau rohani itu apa tanda-tandanya Pak rohani sakit? Saya sudah sampaikan kemarin. Tandanya itu rohani sakit Pak. Kalau orang itu malas salat berjamaah, itu berarti sakit itu rohani. Ada orang yang malas membaca Quran Pak, itu rohani itu sakit itu. Orang banyak hartanya tidak mau bersedekah, itu rohaninya sakit itu. Orang yang sehat rohaninya Pak, itu gemar untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terasa nikmat dengan mengamalkan agama. Inilah yang disebut dengan rohani yang sehat. Nah, bagaimana kalau rohani ini sakit Pak? Dibawa kemana dia? Tidak ada tempat yang paling bagus untuk mengopname kita punya rohani kecuali di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Opnamelah dia Pak 3 hari. Makanya diajak keluar 3 hari Pak. Kalau parah penyakitnya opname dia 40 hari. Hadirin yang mulia, kami di kampus Pak, saya katakan bapak-bapak, biar bapak menggeluti tafsir. Hadis tiap hari Anda ajarkan, titel Anda sudah luar biasa panjang namanya. Tapi kalau bapak tidak berkorban untuk agama, susah untuk Anda mengamalkan ini agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan, bahkan ke rektor saya, ke dekan saya sampaikan, kenapa bapak tidak melihat usaha kenabian ini, usaha jamaah ini, di mana-mana menyampaikan. Bapak sudah lihat anak yang nakal saja, saya tantang mereka, cari mahasiswa yang tidak mau diatur, kasih keluar 3 hari Pak bersama saya, insya Allah hari keempat Bapak akan lihat sudah salat berjamaah. Karena ini usaha kenabian luar biasa Pak hasilnya. Kenapa? Karena tempat opnamenya Pak di dalam masjid, disampaikan dia firman Allah, dibacakan hadis Nabi, kemudian disampaikan kepada mereka orang-orang yang pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan proses 3 hari itu Pak, insya Allah Bapak bisa lihat banyak orang yang pakai tato, banyak orang yang latar belakang Pak peminum, pejudi, pesina. Hanya butuh waktu 3 hari saja dia bisa berubah. Kekuatan dari mana ini Pak? Nabi Allah berfirman dalam hadis qudsi. Allah katakan, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani. Panjang ini hadisnya. Terakhir dikatakan, apabila hambaku mendekatiku sejengkal, aku dekat kepadanya sehasta. Dan kalau dia dekat kepadaku sehasta, aku sedepah dekat kepadanya. Dan Allah tutup, apabila hambaku berjalan kepadaku, Allah jawab, aku akan berlari kepadanya. Jadi yang Allah mau Pak hanya satu saja, keinginan kita sungguh-sungguh untuk jadi baik, maka Allah sudah memperbaiki kita. Sebab kalau sudah ada keinginan Pak untuk jadi baik, biar ustaz biasa kasih nasihat masuk itu Pak. Tapi kalau memang tidak ada keinginan untuk jadi baik Pak, biar 1000 kiai Pak, 1000 ulama kasih nasihat, tidak akan masuk itu Pak. Kenapa? Karena dia menutup dirinya. Maka yang kita mau sekarang, buka diri Bapak, saya mau jadi baik. Mari kita keluar memperjuangkan agama. Opname diri kita di masjid 3 hari 3 malam. Ada keinginan untuk jadi baik, maka mudah untuk kita mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita memang tidak ada keinginan untuk jadi baik Pak, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Dan hebatnya lagi Pak, usaha kenabian ini itu harus melibatkan istri. Dan kalau istri kita Pak kemana-mana ikut. Kita ke Australia istri ikut, kita ke Eropa istri ikut. Banyak yang tidak paham bahwa usaha kenabian ini adalah untuk laki-laki. Tidak sama sekali. Istri bisa ikut Pak. Sama-sama kita memperjuangkan ini agama. Dan Bapak, apabila istri kita sama-sama kita memperjuangkan agama, alangkah indahnya kehidupan rumah tangga itu. Karena kita punya target sudah satu, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi bapak-bapak dan saudaraku yang belum pernah mencoba usaha kenabian ini, saya sampaikan, tolong coba usaha kenabian ini. Inilah usaha yang akan mempersatukan umat di seluruh alam. Bergerak kita Pak. Bergerak kita menyampaikan ini agama. Karena agama ini hanya 3.
Saya ingin kunci ini tutup. Agama itu 3 Pak. Pertama pelajari, yang kedua amalkan, yang ketiga sampaikan. Cuma 3 saja. Pelajari Al-Quran, amalkan isinya, sampaikan kepada orang lain. Pelajari hadis, amalkan isinya, sampaikan kepada orang lain. Pertanyaan saya, apakah bapak-bapak dan saudaraku tidak mengamalkan ini? Kalau tidak, cek diri kita dalam surah yang terpendek dalam Al-Quran. Ciri-ciri orang untuk masuk surga atau syarat-syarat untuk masuk surga Pak, Allah letakkan di surah yang terpendek dalam Al-Quran. Itulah disebut dengan surah Wal Asr. Imam Syafi'i katakan, seandainya Al-Quran tidak diturunkan 30 juz, maka cukup surah Wal Asri merupakan pedoman bagi kita. Begitu dalamnya isi kandungan daripada surah Wal Asri. Mari kita lihat. Wal Asri demi waktu, demi masa. Ini adalah puncak sumpah Allah. Untuk waktu ini Pak, Allah bersumpah. Demi waktu siang, demi waktu malam. Demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi waktu duha. Allah bersumpah demi waktu. Begitu pentingnya manusia memperhatikan waktu. Puncaknya wal asri, demi perjalanan waktu. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusr. Penegasan dari Allah. Wahai manusia, sadarlah semuanya. Sesungguhnya manusia akan berada dalam kerugian. Allah yang bilang Pak. Semua manusia siapapun orangnya akan berada dalam kerugian. Illa kecuali alladzina amanu, orang yang memiliki iman yang sempurna kepada Allah. Hanya orang yang beriman Pak yang tidak ada rugi dalam kehidupan ini. Jadi iman ini Pak bukan hanya sekedar iman di mulut Pak, tapi terbukti iman yang sempurna, yakin bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, dan apapun yang dilarang oleh Allah pasti dia tinggalkan. Hadirin yang mulia, kemudian yang kedua, wa amilus sholihat. Inilah orang yang tidak akan rugi, beramal saleh. Beramal saleh itu adalah melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan yang dilarang. Ini ada saya mau tekankan Pak. Kadang-kadang ada orang pandang enteng orang. Apa tuh ini orang salatnya biasa-biasa saja, puasanya biasa. Padahal di sisi Allah orang itu tinggi derajatnya Pak. Karena di dalam agama kita ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan. Orang itu Pak bisa beribadah selama 24 jam Pak. Ibadahnya jalan terus itu. Tapi ada orang yang beribadah ketika dia mengamalkan perintah. Inilah perbedaan antara perintah dan larangan. Perintah itu nanti kita mendapatkan pahala kalau perintah itu dikerjakan. Kapan perintah itu tidak dikerjakan, kita malah berdosa kepada Allah. Tetapi Bapak, selama larangan itu ditinggalkan, maka selama itu kita berpahala. Ini yang tidak dipahami orang. Jadi kalau ada orang Pak, satu hari itu tidak berdusta, satu hari dia berpahala. Satu hari dia jujur dalam hidupnya, satu hari dia berpahala. Karena yang namanya larangan nanti mendapatkan dosa kalau larangan itu dikerjakan. Selama larangan itu ditinggalkan, maka orang itu akan berpahala seterusnya. Jadi orang yang tidak berdusta, orang yang tidak mensalimi, orang yang tidak mengata-ngatai orang ini berpahala terus Pak. Sekalipun dia tidak mengerjakan amal-amal yang banyak. Jadi jangan pandang enteng orang itu tinggi derajat di sisi Allah karena orang itu menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya Pak di Makassar itu sederhana saja. Kalau saja bahkan waktu saya di Jakarta banyak kawan-kawan kalau saya datang Pak dia lari. Saya cuma bilang begini Pak. Saya ini datang Bapak untuk mengajak Bapak makan coto. Kalau Bapak makan coto silakan, satu kali saja. Kalau Bapak suka, Bapak akan cari sendiri. Dan orang tidak mungkin Pak merasakan nikmatnya coto kalau dia tidak makan coto. Sekalipun dia cerita coto, Pak tanya dulu, sudah pernah makan coto? Tidak, cerita itu Pak. Dia harus dia tahu, beginilah usaha kenabian ini. Bapak tidak akan mengenal ini usaha kenabian keluar di jalan Allah kalau tidak mencoba Pak. Mari kita coba. Inilah jalan kenabian yang menolong diri kita, menolong anak kita, menolong istri kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain Pak. Inilah jalan yang mempersatukan kita. Kita dilarang bicara khilafiyah, kita di jalan bicara politik,
Kita di dalam menceritakan aib-aib masyarakat dan kita dilarang untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut status. Hanya satu yang kita ini adalah hamba Allah dan umat Rasulullah. Apapun yang kita pahami, silahkan kita kerjakan. Di sini ada semua Pak. NU ada, Muhammadiyah ada, bahkan Salafi pun yang sudah sadar ada. Semuanya kita bersatu untuk memperjuangkan ini agama. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati kita dan kita berharap supaya usaha kenabian ini Pak diambil oleh semua orang, dan inilah yang akan meningkatkan keimanan kita. Begitu tinggi iman maka mudah untuk mengamalkan agama. Yang harus disingkirkan Pak, satu bahaya besar, singkirkan kesombongan yang ada di diri kita. Dan kalau kesombongan ini hilang Pak, enak mengamalkan agama. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.